Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena kita masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam kenikmatan sehingga tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Rasulullah SAW, dan juga keluarga beserta sahabat beliau sekalian. Baik, insyaallah kita lanjutkan tahsin dan tafsir ringkas surat Al-Asr. Surat Al-Asr yang merupakan surat Makkiyah, dan di antara isi dari kandungan surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan asbabun najati min al-khasarah, asbab kesuksesan dari kerugian, sebab-sebab seorang sukses dari kerugian. Dan ini surat yang sangat ringkas, namun terdapat poin yang penting di dalam ayat dalam surat Al-Asr, sehingga apabila seorang memperhatikannya maka dia akan meraih kebahagiaan serta kesuksesan dunia dan akhirat. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Huruf di ayat pertama itu huruf waw, huruf raqawah dan jahar bidhimam syafatain inda bidayatin nutqi, dengan memunyungkan kedua bibir di saat awal penyebutannya. Wa huruf raqawah dan jahar. Kemudian alif lam al-qabariyah, di sini dibaca jelas izhar. Jadi lam termasuk huruf tawassut baina syaddah wal rakhawah, maka tetap mengalir sebahagian dari suara. Wal itu ya, mengalir, tidak tertahan. Kemudian ain huruf tawassut juga baina syaddah wal rakhawah, huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Tidak cenderung ke khayshum. Jadi penyebutan huruf ain tidak ada sangkut pautnya dengan khayshum. Jadi tidak boleh ada suara yang keluar dari khayshum, itu rongga hidung. Ain huruf keluar dari tengah tenggorokan. Kemudian juga dia termasuk huruf tarqiq, huruf tipis. Shad huruf shafir kubra.
so. Ya, desisnya paling kuat di huruf shad. Sekaligus dia merupakan huruf itbaq. Ya, mana itbaq dan ilsaq. Huruf yang ilsaq itu menempelkan bagian pangkal lidah ke langit-langit atas. So, ya, dan serta terangkatnya suara ke langit-langit atas. As. Kemudian ra, huruf takrir. Juga tawassut bin syiddah rakhawah, getarannya maksimal 2 getaran. Di sini kalau di akhir ayat maka dibaca tebal karena 2 huruf sebelumnya adalah fathah. Maka ra-nya dibaca tebal. Ya, perlu kita perhatikan di saat waqaf di 2 huruf. Ya, maka tidak boleh salah satu itu hilang. Jadi harus terdengar kedua-duanya. Karena demikianlah penggunaan orang Arab di saat mensukunkan 2 huruf yang terakhir. Ya. Dan di sini tebal. Wal 'asr. Ya, tebal. Coba dibaca sama-sama. Wal 'asr. Tidak boleh as, haranya hilang. Maka akan kekurangan nanti maknanya. Gitu. Wal 'asr. Ya, baik. Jadi ra-nya tebal. Cara menebalkan huruf dengan mengangkat suara yang pertama ke langit atas, yaitu tasa'udus sauti ilal halaqil a'la. Kemudian juga bagian pangkal lidah terangkat, ya. Wal 'asr. Naam. Baik. Di sini aqsama subhanahu bi waqtil 'asri. Waw di sini adalah waw al-qasam, waw sumpah. Allah bersumpah, ya, subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu asar. Ya, waktu asar adalah waktu yang ringkas, ya, karena tidak lama setelah waktu asar akan terbenamnya matahari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika bersumpah serta bersumpah dengan sesuatu, ini menunjukkan agungnya waktu. Ya, walaupun di sini ada hal tafsir menyebutkan bahwasanya di waktu asar, juga ada yang menafsirkan itu demi masa. Ya, demi masa. Dan ini merupakan kekhususan bagi Allah juga. Ya, Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Beda dengan manusia atau makhluk Allah, tidak boleh mereka bersumpah dengan selain Allah. Karena Nabi menyebutkan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Ya. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Baik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawahnya bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Apakah syirik di sini termasuk akbar atau asghar? Maka para ulama menyebutkan bersumpah dengan selain Allah masuk kepada syirik asghar. Dan syirik asghar itu akbar minal kabair. Dia lebih besar dari dosa besar. Baik. Demi masa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar. Maka di sini pelajaran juga kata para ulama bahwasanya ya, pentingnya bagi kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Karena fursah, kesempatan itu hanya satu kali. Peluang bagi kita hanya satu kali. Gitu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ingatkan, "Iqtanim khamsan qabla khamsin," dan dalam riwayat yang lain,
manfaatkan yang 5 sebelum datangnya yang 5. Itu semua adalah peringatan bahwasanya waktu apabila telah berlalu maka tidak mungkin dia meraihnya kembali. 1 detik lewat, 1 detik berlalu sia-sia tanpa ada faedahnya, maka dia tidak mungkin mampu meraihnya. Ya. Apalagi tul umurihi, sepanjang umurnya dia telah menyia-nyiakan waktu. Betapa besar kerugiannya nanti kelak di akhirat, karena dia telah mendapati umurnya sia-sia. Karena ikhwan fiddin wa fatfillah rahimanallahu iyyakum, masalah waktu pun, masalah umur pun, masalah usia kelak akan ditanya oleh Allah. Wa an umrihi fima afnah, umurnya kemana telah dia habiskan. Tayyib. Maka ketika seorang sahabat datang kepada Nabi bertanya, atau beliau menjelaskan bahwa amalan Islam telah banyak aku ketahui, maka ajarkanlah kepadaku suatu amalan yang dengannya aku bisa beribadah. Kemudian Nabi mengatakan, la yazal lisan ratban min dzikrillah. Jangan kau biarkan lisanmu melainkan basah dengan berzikir kepada Allah. Artinya Nabi mengajarkan sesuatu yang mendatangkan manfaat baginya, sehingga tidak ada waktu yang sia-sia. Ya, dia lewati 1 detik, 1 menit itu dengan selalu membasahi lisannya dengan zikrullah. Dan ini amalan yang sangat mudah. Bahkan dia akan berbahagia tatkala dia mampu bersungguh-sungguh untuk menjaga waktunya selalu dalam ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, ni'matan maghbunun katsir minan nas, dan nikmat, 2 nikmat yang lalai kebanyakan manusia dari kedua nikmat tersebut. Yang pertama as-sihhatu, sehat, wa faragh, dan luang, waktu luang. Kebanyakan manusia ini lalai darinya, umum, ya, mayoritas. Maka oleh karenanya hadirin sekalian, ini setelah kita mengkaji surat Al-Asr, maka harus kita lebih bersemangat, ya, dalam memanfaatkan waktu kita dengan baik, karena dengannya bisa membahagiakan kita, menenangkan jiwa kita, ya, dengan memanfaatkan waktu dengan baik untuk berzikir, ya, kepada Allah. Maka itu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Itu. Kenapa hari ini orang berkeluh kesah, ya, gelisah, seakan-akan tidak ada ketenangannya? Karena itu tadi, ya, barangkali banyak waktu yang dia sia-siakan tanpa zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah berfirman, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah maka hatimu akan menjadi tenang. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan kekayaan, tidak bisa diukur dengan benda-benda duniawi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan, ya, kebahagiaan, ketenangan jiwa itu dalam zikrullah, dalam menjaga waktu untuk senantiasa dia berzikir, atau menjaga waktu selalu dalam kebaikan. Tayyib. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Huruf hamzah ini, hamzah itu syiddah dan jahar. I keluar dari pangkal tenggorokan. I, jadi ada tekanan. Ya, kata syiddah, mana syiddah qawiyah, huruf yang kuat, ditekan, ya. Dan setiap huruf syiddah ketergantungan kepada makhrajnya kuat. I, gitu ya. Tidak boleh dibaca I misalnya, ini tidak boleh. Tapi harus jelas. I. Kemudian tasydid atas nun, ini gunnah. Gunnah ditahan 2 harakat.
Nun huruf tawassut baina syiddah wa rakhawah. Keluar dari paduan ujung lidah dengan gusi atas serta khayshum. Inna, ya, jadi gunna adalah sautun. Makna gunna adalah suara yakhruju yang keluar min khayshum, dari khayshum. Taib. Kemudian alif lam al-qamariyah juga, karena hamzah itu adalah huruf qamariyah. Jadi jelas dibaca alif lamnya. Innal, ya, mengalir tetap sebagian dari suara karena sifatnya lam tawassut baina syiddah wa rakhawah. I syiddah dan jahar. I nun sukun kemudian sin ikhfa. Di sini ya, karena sin huruf tarqiq, sin huruf shafir sughra. Ya, kemudian dia huruf hamzah dan rakhawah serta tarqiq, huruf tipis. Jadi tidak dengungnya tidak ditebalkan. Ya, berarti suara mengalir dari bawah, kemudian posisi lidah bagian belakangnya juga istifal. Kalau huruf tarqiq maknanya adalah istifal. Istifal mana sufla, itu di bawah. Itu ya, dia didengung adalah suara yang keluar dari khayshum. Di sini nunnya masih terdengar namun samar. Itu tidak boleh sampai masuk secara sempurna ke huruf ikhfa atau nunnya dibaca jelas, tidak. Tetapi mana ikhfa baina idhar wa idgham, di antara menjelaskan bunyi nun yang sukun atau memasukkannya. Baik. Innal insa, sa, ya, sin huruf shafir sughra panjang 2 harakat, mad tabi'i. Nun tawassut, na. Lam juga huruf tawassut, fa huruf hamzah dan rakhawah, ya sukun sebelumnya kasrah, mad tabi'i. La fi, itu panjang 2 harakat. Innal insana lafi, lafi, dia lam tawassut mengalir sebagian dari suara. Fa huruf hamzah dan rakhawah, ya sukun sebelumnya kasrah, mad tabi'i. Kha, khu, huruf hamzah dan rakhawah. Ini tidak boleh ada getaran di saat menyebutkan huruf kha. Kenapa? Karena dia bukan huruf takrim. Ya, kemudian makhrajnya juga, tempat keluarnya huruf kha itu min adnal halqi, ujung tenggorokan. Khu, ya, khu, kha, khi, ya, huruf isti'la atau huruf tafkhim. Dorongannya dari tengah lidah, ya, khu tebal. Itu taib, mafad, dorongannya dari ujung tenggorokan. Ya, kenapa sampai bergetar saya menyebutkan huruf kha? Ya, karena telah berpindah ke pangkal lidah, maka ini salah. Ya, jadi yang benar makhrajnya kha itu min adnal halqi, ujung tenggorokan. Khu, ya, mengalir dia. Ya, mengalir suara dan udara. Sin huruf shafir sughra. Khus asalnya shafir sughra. Kemudian ra sukun, ya, atau ra di akhir ayat maka akan disukunkan di sini. Tetap dibaca tebal, ya, walaupun kasrah. Kasratan ini hilang. Ya, bukan di sini ibrahnya, akan tetapi kalau seandainya disukunkan maka dia menjadi mad adil tulis sukun, ya, khusr, dia dibaca tebal. Karena huruf sebelumnya adalah dhammah. Taib, ya, khus, sinnya tipis, yang tebal hanya ra-nya. Innal insana lafi khusr, itu khusr. Jadi sinnya tipis, yang tebal huruf ra. Tidak boleh ditebalkan sin. Seandainya sin ditebalkan maka dia akan berubah menjadi shad, karena sin, ya, dengan shad dari sisi makhraj sama.
bedanya sifat juga kebanyakannya sama, ya, sama huruf safir, dan bedanya sin safir sughra, ya. Tetapi ketika ditebalkan khusus, misalnya ditebalkan seperti itu, maka telah berubah sin menjadi sod, maka ini salah, ya. Perubahan huruf ini bisa merubah makna. Maka di sini wajib bagi kita untuk berhati-hati, karena yang kita baca adalah kalamullah Al-Quran. Ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Allah mengingatkan jangan engkau tergesa-gesa dalam membacanya, ya, supaya engkau menguasainya. Tidak boleh tergesa-gesa, maka harus benar-benar kita memperhatikan setiap hurufnya dengan baik dan benar. Karena keutamaan itu bukan banyaknya bacaan, akan tetapi baiknya bacaan. Baik. Apalagi Al-Quran adalah kalamullah, fadluhu ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala sa'iril khalq, ya. Jadi apalagi Al-Quran adalah kalamullah, keutamaannya dibandingkan semua kalam, ya, semua ucapan itu sama dengan kemuliaan Allah di atas seluruh makhluk. Maka tidak boleh bagi kita membaca Al-Quran kecuali dengan ketentuan yang baik dan benar. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan perlahan-lahan, ya, sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Baik. Innal insana lafi khusr. Coba baca sama-sama. Innal insana lafi khusr. Silakan. Khusr. Jadi sin tipis yang tebal apa? Jadi jelas bunyi setiap hurufnya, ya. Innal insana lafi khusr. Coba diulang sekali lagi. Khusr. Iya, baik. Innal insana, ya. Di ayat yang pertama Allah bersumpah demi masa, demi waktu asar, ya. Demi masa sungguh, ya, sesungguhnya manusia, innal insana lafi nuqsanin wa halakin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, ya. Nuqsan itu rugi, halak dan binasa. Ini secara umum Allah menyebutkan. Allah menyebutkan secara umum bahwasanya insan, manusia berada di dalam kerugian dan kebinasaan, ya, secara umum. Karena nanti ada di ayat yang terakhir istitsna, ya, ada pengecualian. Siapa sih yang tidak termasuk ke dalamnya? Ya, tidak termasuk, tidak tergolong ke dalam kategori orang-orang yang, ya, rugi dan binasa. Jadi Allah akan jelaskan di akhir ayat. Namun hadirin sekalian, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi secara umum bahwasanya sungguh manusia berada dalam kerugian dan kebinasaan, ya, dan ini merupakan sifat dasarnya, ya. Khuliqa halu'a, ciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, dan banyak sifat-sifat manusia yang lain yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Maka hadirin sekalian, tentunya tidak ada manusia yang ingin rugi, ya. Tidak ada manusia yang ingin binasa, tidak ada. Akan tetapi, ya, apabila mereka, yaitu manusia tersebut, tidak memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan nantinya, maka jelas dia akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang binasa dan celaka di dunia dan di akhirat.
Iya. Kerugian, ya sebagaimana dalam hadis yang Nabi SAW menyebutkan, manusia itu terbagi. Ya, ada yang dia ada yang untung, ada manusia yang beruntung, ya. Ada yang paling beruntung, ada yang rugi, ada yang paling rugi, gitu ya. Ya, siapa yang paling beruntung? Yang beruntung, kata Nabi, dia ya diberikan ilmu, juga diberikan harta. Diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Ini orang beruntung karena dia diberikan ilmu Allah, ya, sehingga dia bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, dan keinginan serta cita-citanya juga apabila dia berharta, dia akan melakukan berbagai kebaikan. Kemudian yang kedua, ya, kata Nabi, dia orang yang paling beruntung. Dia punya ilmu dan juga punya harta, sehingga ilmu menuntunnya untuk selalu memanfaatkan hartanya dengan baik, ya, selalu memanfaatkan hartanya dengan baik, sehingga tidak ada yang dia sia-siakan. Jadi fil ajr, ya, dalam masalah pahala ini kedua orang ini sama, ya, walaupun yang satu tidak berharta, tapi seandainya dia berharta, maka dia akan melakukan seperti yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, dia rugi, diberikan harta. Kerugian mungkin di akhirat, di dunia diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu, sehingga dia tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik, tidak tepat penggunaannya. Barangkali dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah dan lain sebagainya. Maka sisi duniawi dia untung, tapi akhiratnya rugi, ya. Orang yang paling celaka, yang paling rugi adalah tidak diberikan harta dan tidak diberikan ilmu, sehingga dia berkeinginan seandainya dia punya harta, maka dia akan bermaksiat. Itu, seandainya saya punya harta, maka saya akan bermaksiat, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Saya akan berbuat berbagai macam keburukan. Maka kata Nabi, fil ism sawa, ini dalam masalah dosa sama dengan yang ketiga tadi, yaitu orang yang paling celaka, yang terakhir, tidak punya harta dan juga tidak punya ilmu, sehingga dia berkeinginan seandainya dia punya harta, maka dia akan bermaksiat, dia akan melakukan berbagai macam kemaksiatan, ya. Itu manusia yang dibagi oleh Nabi SAW. Maka hadirin sekalian, rahmanallahu iyyakum, ya, betapa besar kerugian seseorang di akhirat. Alhamdulillah. Baik. Jadi secara umum manusia berada dalam kerugian. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik. Yang pertama di sini huruf hamzah, i, syiddah dan jahar. Lam tawassut baina syiddah wal khawah, illa tipis, ya. Lam huruf tarqiq, ya. Keluar dari salah satu ujung tepi lidah, tepi sebelah kiri atau kanan, maka dari sebelah kanan lebih mudah. Illa asalnya, kemudian ketemu dengan lam yang bertasydid, illalladzi, lam tawassut bil syiddah wal khawah, la rakhawah dan jar. Zi, ya sukun sebelumnya kasrah, mat tabi'i panjang dua harakat. Illalladzi, itu. Zi, ujung lidah di ujung gigi seri atas. Rakhawah dan jahar, jadi mengalir suara tanpa mengalir udara. Illalladzi, panjang dua harakat. Nun tawassut baina syiddah wal rakhawah, na, ya. Paduan di sini untuk ujung lidah dengan gusi atas serta khayshum. Na, illalladzina,
illalladzina, jelas. Syiddah dan jahat, panjang harakat mad tabi'i. Ya, dalam riwayat lain dikatakan ini mad badal, ya. Tapi sini mad tabi'i. Riwayat Hafs an Asim ini mad tabi'i. Panjang 2 harakat. Ya, mim tawassut, ma. Nun juga huruf tawassut. Mim keluar dari 2 bibir, bagian dalamnya ma, sehingga itbaqus syafataini, ya, rapatnya kedua bibir di saat menyebutkan huruf mim lebih ringan. Ma. Nun tawassut juga baina syiddah wal khawah, wa sukun sebelumnya dhammah. Ini mad tabi'i. Illalladzina amanu gitu. Illalladzina amanu. Ini yang pertama, ya. Yang tidak rugi Allah kecualikan. Tadi manusia secara umum berada di atas kerugian atau dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Illalladzina amanu billahi wa bi rusulihi. Ya, yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya. Itu ya. Makanya ketika Allah menyeru dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, bagi kata Ibnu Abbas, perhatikan baik-baik, karena setelah Allah menyeru, barangkali ada perintah atau ada larangan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kemudian amanu di situ yang dimaksud orang yang beriman itu adalah mereka yang benar-benar beriman. Ya. Amanu billahi, mereka benar-benar beriman kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi. Ya. Itulah sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah mereka yang benar-benar beriman. Ya. Tanpa ada keraguan sedikit pun di hatinya. Ya, tanpa ada keraguan sedikit pun di hatinya. Kalau ada yang ragu, wa amal murtad wa huwa minal munafiq. Kalau ada ragu sedikit, maka ini termasuk ke dalam kategori munafik. Ya, munafik itu fi darkil asfali minan nar. Kalau makna iman iqrar bil lisan, taqalun bil lisan, iqrar bil janan, ya. Kemudian wal amalu bil jawarih wal arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu definisi iman. Ya, ucapan dengan lisan, dia mengucapkan kalimat tauhid serta meyakini dalam hati, kemudian membuktikan dengan amalan, amal perbuatan. Ya, ada konsekuensinya. Orang beriman, ya, tentu dia harus tunduk, ya, atas perintah-perintah Allah. Dia harus menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangannya. Ya. Jadi orang mukmin itu dia yang beriman kepada Allah, ya, dan juga beriman kepada Rasulnya. Karena tidak cukup dia beriman kepada Allah tanpa beriman kepada Rasul. Ya, makna beriman kepada Rasul yaitu tasdiqu fi akhbar. Dia membenarkan ucapannya, apa yang Nabi khabarkan dia benarkan. Kemudian wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dia tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan Allah. Gitu. Jadi bukan karena ritual, kebiasaan. Ini kan sudah biasa dilakukan seperti ini. Bukan demikian. Jadi dia tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Itu baru dikatakan dia beriman kepada Rasul. Kalau pelaku bid'ah ini masih keluar dari tuntunan Nabi karena dia melakukan suatu amalan yang tidak ada pedoman dan tuntunan. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna. Nabi pertegas, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, ya, maka amalan itu mardud, tertolak. Dan itu kebiasaan orang-orang Yahud dahulu. Mereka selalu menyelisihi nabinya. Yaktubuna al-kitab bi'aydihim, dia tulis kitab dengan tangannya, lalu datang kepada manusia mengatakan hadza min indillah, ini dari
sisi Allah. Itu orang-orang Yahud, dan diikutilah oleh orang-orang dari umat ini. Seakan-akan dia lebih istimewa dari Rasulullah SAW, sehingga tidak merasa cukup dengan apa yang Nabi ajarkan. Dia merasa yang apa yang Nabi ajarkan itu belum sempurna. Maka tidak demikian. Seorang mukmin beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, melaksanakan perintah Allah selalu menurut tuntunan Rasul. Makanya orang-orang Yahud, mereka beriman kepada Allah, belum dikatakan mukmin, padahal dia beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Rasul, karena dia tidak percaya, serta dia tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul. Makanya dia masih dikatakan kafir. Bahkan Nabi menyebut dalam hadis kursi, fahuwa min ahlin nar. Mereka itu walam yu'min billadzi ursiltu bih. Kata Nabi, Nabi bersumpah dalam hadis tersebut, demi Allah, bahwasanya Yahud, Nasara, seandainya mereka mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, dengan apa yang aku bawa, dia tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW, fahuwa min ashabin nar, maka dia termasuk penghuni neraka Jahannam. Maka hadirin sekalian, ikhwani fiddin, jadi orang yang beriman, mana beriman tasdiq, dia membenarkan, dia harus tunduk. Wa anibu ila rabbikum, harus tunduk kepada Allah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti apa yang diturunkan Allah kepada kalian. Itulah orang mukmin. Dia selalu mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk kepadanya. Tidak menyelisihinya. Karena orang yang menyelisih dikatakan mu'arid, dia berpaling atau dia membangkang. Mu'anid, dia menentang. Dia ajak untuk kembali kepada Allah, dia ajak untuk kembali kepada Rasul, dia menentang. Maka orang seperti ini belum dianggap mukmin, masih dikatakan mu'anid. Ada yang dikatakan apa? Mu'arid. Itu maka harus berhati-hati. Tidak boleh bagi seorang mukmin bersifat seperti itu. Tidak boleh. Jadi seorang mukmin dia harus tunduk, tunduk. Karena kata-kata Islam juga maknanya istislam. Itu istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam mana istislam. Dia tunduk, berserah diri kepada Allah dengan melaksanakan, dengan mentauhidkan Allah. Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dia tunduk dengan melaksanakan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Itulah orang mukmin yang pertama yang Allah sebutkan. Mereka lah orang-orang yang tidak dikategorikan ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Itu. Jadi bukan hanya pengakuan. Oh, saya mukmin, saya pengikut Rasul, saya cinta Rasul. Ini bukan hanya sekedar pengakuan. Laisa bil amani, bukan hanya angan-angan. Akan tetapi wajib dia buktikan. Dia harus buktikan bahwa dia adalah seorang mukmin yang sesungguhnya. Baik. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Huruf waw, rakhaw dan jahad. Wa, ain tawassut, keluar di tengah tenggorokan. Di tengah tenggorokan. Mim juga tawassut bain syiddah, mi lam tawassut bain syiddah wal rakhaw. Waw sukun sebelumnya dhammah, mad tabi'i. Wa amilu, asalnya. Tapi karena alif lam setelahnya alif lam asy-syamsiyah, terdapat di huruf syamsiyah, yaitu huruf shad, maka di sini alif lamnya diidghamkan, sehingga tasydid yang terdapat di atas huruf shad ini menunjukkan bahwasanya alif lam di situ adalah diidghamkan, sehingga wa amilus
sa langsung, ya. Baik, sad huruf syafir kubra, ya, juga huruf itbaq tebal. Sa, ya, tebal dengan terang, diangkatnya bagian punggung lidah. Panjang 2 harakat. Mad tabi'i, lam tawassut li, ha huruf hamzah dan rakhawah. Juga ada alif mad, ya, fathah sebelumnya, alif mad sebelumnya fathah, mad tabi'i, panjang 2 harakat. Ta syiddah dan hamzah. Ti. Wa amilus salihati, ti. Kalau disambung, ya. Waqaf wa amilus salihat. Ada angin yang mengalir, jangan sampai berdesis, karena ada perbedaan antara shafir dengan hamz. Kalau hamz itu mengalirnya nafas di saat huruf itu diucapkan. Kalau syafir itu desis, ya, atau sautun zaid, ada tambahan suara. Maka di huruf ta tidak boleh berlebihan juga hamznya, karena ta termasuk huruf syiddah. Ya, ujung lidah di mana? Di usul tsanaya, pangkal gigi seri atas, yaitu antara gusi dengan gigi. Situ. Di situlah pangkal. Coba dibaca. Ha, ya, dorongannya dari tengah tenggorokan. Ha, gitu. Ha, min wasatil halqi, huruf ha keluar dari tengah tenggorokan. Wa amilus, langsung di sini, ya, huruf shafir ketika bertasydid maka bertambah jelas, ya, bertambah jelas shafirnya. Wa amilus salihat, wa amilus, ya, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Tayyib. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mengerjakan, wa amilu al-a'mala as-salihat, ya, mereka mengerjakan amal-amal saleh, mengerjakan perbuatan yang baik, ya, amal saleh, ya. Jadi amalan itu baru dikatakan saleh, ya, baru dianggap dia amal saleh apabila terpenuhi 2 syarat. Yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua mutaba'ah, baru dikatakan amal saleh, ya. Yang pertama ikhlas, dia melaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, ya, bukan supaya dipandang, ya, tidak. Akan tetapi liwajhillah, dia melakukannya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla dalam melakukan amal saleh tersebut. Dan ini hadirin sekalian, ini agak, ya, lumayan berat perjuangan ini, ya. Ya, lumayan berat, ya, untuk bisa tulus dalam beribadah itu luar biasa, butuh pengorbanan dan perjuangan. Karena amalan itu tanpa ikhlas, ya, maka tidak akan diterima, jadi sia-sia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan, ya, kecuali agar mereka memurnikan, ikhlas, ya, mukhlisin, ikhlas dalam beragama, ya, ikhlas dalam ketaatan, ikhlas dalam berbagai macam kebaikan. Kemudian mutaba'ah yang kedua, juga mutaba'ah, ya, amal saleh itu harus mengikuti contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ya, baru dikatakan amal itu saleh. Jadi ikhlas dan mutaba'ah. Ya. Kalau kedua syarat tidak terpenuhi, maka ini belum dikatakan amal saleh. Ya, baik. Ikhlas tapi tidak mutaba'ah, diterima tidak. Ya, artinya dia buat-buat. Makanya tadi hadisnya, man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, tidak terdapat dalam perintah kami. Ya, Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak memerintahkan untuk melakukan amalan tersebut. Ya, walaupun dia ikhlas, maka mardudun alaih, itu tertolak, tidak dikembalikan kepadanya, tidak diterima oleh Allah. Itu. Jadi ya, dua syarat ini harus berbarengan, harus terpenuhi ya, oleh setiap hamba dalam segala ibadah. Karena ada amalan-amalan yang sifatnya muqayyad, ada yang sifatnya mutlak. Ya, seperti zikir itu ada yang sifatnya mutlak, ada muqayyad. Zikir setelah salat itu muqayyad. Nabi ajarkan al-adhkar ba'da salah. Nabi ajarkan zikir-zikir, bacaan-bacaan, mulai istighfar dan lain sampai seterusnya, itu ada kaitannya dengan salat. Nabi ajarkan itu, diajarkan. Ya. Seandainya surat Al-Fatihah dibaca setelah salat, ya, Al-Fatihah misalnya, ya kan? Itu Al-Fatihah dibaca kapan? Di dalam salat, bukan setelah salat. Karena setelah salat Nabi tidak ada satupun dalil bahwasanya Nabi memasukkan Al-Fatihah ke dalam zikir setelah salat. Itu bukan berarti nggak boleh baca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah termasuk surat yang sangat agung dalam Al-Quran. Ya, tapi ketika dia membacanya mengaitkan dengan suatu amalan, ini butuh dalil seperti itu. Ya, harus ada dalil. Atau misalnya setelah salat dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, membaca kalimat tauhid. Ya, ya, membaca sekian ratus misalnya. Ini tidak sesuai dengan tuntunan karena tidak ada dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul ya memasukkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah ke dalam al-adhkar ba'da shalah. Ini harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai ya kita anggap itu suatu kebaikan sehingga antara mutar dan muqayyad bukan berarti tidak boleh berzikir. Ya, dalam satu riwayat afdhalul dzikr la ilaha illallah, sebaik seutama-utama zikir la ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Bahkan disuruh ajarkan ya, ayat sebianakum, ajarkan anak-anak kalian dengan kalimat tauhid. Demikian juga orang yang mau mati, mau meninggal dunia, ya, laqinu mautakum, kata Nabi, talqinlah orang-orang yang mau mati, mau meninggal dunia dengan kalimat tauhid. Itu disuruh talqinkan. Berarti ini ada dalil di mana disuruh talqinkan, di saat dia mau mati atau di ketika kecil disuruh ajarkan dengan kalimat tauhid. Ya, jadi ini harus kita pahami dalam beribadah. Bukan berarti nggak boleh. Ya, bukan secara mutlak. Maka harus kita pahami bahwasanya zikir itu ada muqayyad, ada mutlak. Kalau setelah salat, ya kita baca sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, baru dikatakan itu amal saleh. Ya, keutamaannya juga luar biasa. Ya, zikir setelah salat itu luar biasa keutamaannya. Baik, ya. Kemudian baca subhanallah, terus ada tambahannya sendiri. Ya, kemudian alhamdulillah, terus ditambah lagi. Tambahan-tambahan seperti ini tidak perlu, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada satupun riwayat yang ada tambahan. Cukup subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Bagaimana menutupnya supaya genap 100? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-mulku alhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu lihat tuntunan, ya, dihapuskan dosa-dosanya. Jadi Pak, keutamaan ya suatu amalan
baru dia bisa mendapatkan keutamaan tersebut bila benar dalam pelaksanaannya. Ya. Orang ngajar disuruh bekerja, ya, disuruh bekerja, diberikan arahan, ini pekerjaan yang kamu lakukan begini. Ya, coba kalau dia menyisihinya dapat gajinya, ya mungkin belum selesai pekerjaan sudah dipecat. Itu manusia, ya, ya tidak mau ya diselisihi. Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya juga demikian. Rasul diutus untuk mengajar dan mendidik, untuk membimbing bagaimana kita beribadah, ya, bagaimana kita beribadah. Sehingga ada terkadang muncul kita dengar berbagai macam bentuk zikir-zikir yang mereka bahkan merasa bangga, ya, ketika diingatkan dia menyombongkan diri dari kebenaran. Maka ini namanya al-kibr. Nabi mengingatkan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibr itu adalah menolak kebenaran, ya, dan meremehkan manusia. Apa sih kalian kalau kemarin? Jadi seperti ini tidak dibenarkan. Ya, ketika ada dalil, ya, kebenarannya datang dari Allah dan Rasulnya, kita hanya menyampaikan dan mengingatkan, maka tidak boleh menyombongkan diri dari kebenaran. Ya, karena la yadkhulul jannah, kata Nabi, man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibrin, tidak akan masuk surga, kata Nabi. Ya, tidak akan masuk surga apabila di hatinya ada kesombongan walaupun seberat dzarrah. Ya, ada yang menafsirkan dzarrah maknanya anak semut, ada juga yang mengatakan biji sawi. Pokoknya sekecil, sangat kecil. Ya, kibir, menolak kebenaran, meremehkan orang, itu diharamkan bagi surga. Ya, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga, kata Nabi. La maknanya la nahiyah, ya, tidak cukup syarat dia menjadi penghuni surga. Maka oleh karenanya penting, sangat penting bagi kita dalam beribadah, dalam beramal, ya, harus benar-benar kita rujuk kepada dalil bagaimana Rasul mengajarkan suatu amalan. Taib. Baru amalan itu dikatakan saleh. Taib. Wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Huruf waw, rakhawah dan jar. Wa ta syiddah dan hamas, waw rakhawah, wa tawa, itu ya panjang, dua harakat. Wa sad huruf shafir kubra. Sa. Di sini waw sebelumnya fathah mad lin. Jadi huruf sad tidak boleh cenderung ke waw, tetap jelas sa. Wa tawasaw, gitu ya, wawnya baru mengalir. Sadnya tidak boleh cenderung ke waw. Ba syiddah dan jahar bi lam alif lam al-qamariyah, bil mengalir sebagian dari suara. Ha huruf hamas dan rakhawah, qaf syiddah dan jahar. Wa tawasaw bil haqqi, ditekan. Kenapa? Karena huruf qaf syiddah dan jahar, pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak, ya, ya. Wa tawasaw bil haqqi, haqqi. Kalau waqaf di sini maka ditekan, ya, ada tasdid di atas qaf. Di saat waqaf dikatakan an-nabru, ad-dhabtu, tekanan, bil haqq, gitu ya. Jadi qalqalah akbar, ada yang mengatakan kubra atau ada yang mengatakan akbar. Kemudian wa rakhawah dan jahar, ta syiddah dan habus, wa ta waw rakhawah dan jahar, panjang dua harakat mad tabi'i, sad huruf syafir kubra. Waw sukun sebelumnya fathah juga mad lin. Wa tawasa, ya, sayu. Jadi setelah jelas bunyi sad baru disebutkan huruf waw. Ba syiddah bil, ya, bi syiddah dan jahar. Alif lam asy-syamsiyah di sini didorongkan ke dalam huruf asy-syamsiyah, itu huruf sad.
wa tawassaw bis-sa, ya, pangkal lidah terangkat, serta suaranya terangkat ke langit atas. Ba, shiddah dan jahar, sad, qalqalah sughra, ya. Jadi pantulannya tetap mengalir. Huruf takrir. Di sini rohnya dibaca tebal juga, ya. Kalau disambung bis-sadri itu baru tipis. Tapi kalau waqaf di sini berhenti, maka ikut kepada harakat sebelumnya, sehingga dia dibaca tebal. Kalau qalqalahnya tipis karena ba huruf taktik. Bis-sabir, bis-sabir, gitu ya. Wa tawassaw bis-sabir. Sudah paham di situ, bisa dipahami ya, insyaallah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi silakan baca. أنا أتوقف من جيد الحرام يريد أن شبه هذا سترى جيد صابر. Jadi banyak tipis, ya. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Iya, sabir, sabir, ya. Ha juga jelas, huruf hawis dan khawah. Ha dari tengah tenggorokan. Baik. Bil haqqi, bil haqqi, ha, ya. Min wasatil halqi, dari tengah tenggorokan. Baik. Jadi sifat yang pertama orang-orang yang tidak rugi, yang pertama orang-orang yang beriman. Yang kedua, mereka mengerjakan amal-amal saleh. Ya. Jadi amal saleh inilah, ya, bekal menuju Allah kelak. Ya. Bahkan orang yang banyak melaksanakan ketaatan dengan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan wajah Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan fid darain. Dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ya. Fid daraini, ya, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan juga sekaligus, ya, orang yang banyak melaksanakan, orang yang banyak berbuat baik, banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kemudahan dalam hidupnya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, bi fi'lil ma'mur, mana takwa mengerjakan perintah, wa tarkil manhi, meninggalkan larangan, itu mana takwa. Siapa yang bertakwa, maka Allah jadikan itu adalah solusi baginya dari segala kesempitan hidup. Tingkatkan ketakwaan, ya. Kekurangan harta, tingkatkan ketakwaan kepada Allah, karena dengan takwa juga Allah berjanji warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi la ya'tamid ala nafsih, dia tidak boleh, ya, bergantung, bangga, merasa mampu, tidak, sehingga mengabaikan ketakwaan kepada Allah. Tidak, justru dia harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dia menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan, amal saleh, ya. Kemudian watawasal, ya, dan saling berwasiat, ya. Tawasal ini saling berwasiat, ya. Watawasal ay maknanya wa'usa ba'dahum ba'da bil haqqi. Jadi sebahagian mereka berwasiat, ya, kepada sebahagian yang lain dengan kebenaran. Itu menasihati, mengajak, membimbing kepada kebenaran. Karena itu adalah merupakan amalan atau ucapan yang sangat sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah."
Siapa yang lebih baik ucapannya? Ya, siapa yang paling baik ucapannya dari orang-orang yang mengajak kepada Allah, ya, mengajak kepada kebenaran, membimbing kepada kebaikan. Itu termasuk ahsan, ya. Ya, man ahsanu. Termasuk amalan yang sangat baik, yang terbaik. Baik. Jadi tidak cukup hanya beriman dan beramal saleh, meninggalkan nasihat yang tidak boleh. Makanya fattaqullaha mastata'tum dalam bernasihat, dalam menasihati ya tentang kebenaran itu sesuai dengan kemampuan. Jangan meninggalkan, karena Allah menyebutkan orang yang tidak rugi itu 4 sifat harus dia miliki. Ya, sehingga dia tidak mendiamkan kemaksiatan. Ya. Dia tidak mendiamkan kemaksiatan. Dia terus berupaya untuk mengajak atau menasihati dalam kebenaran. Baik. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Kemudian wa awsa ba'dhum ba'dha bis sabri 'ala al-haq. Ya, juga bernasihat atau menasihati agar mereka bersabar di atas al-haq. Ya. Bersabar di atas al-haq. Yaitu apa itu al-haq? Al-haq min rabbikum. Ya. Qulil haqqu min rabbikum. Haq itu adalah sampaikanlah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Berarti kebenaran itu apa? Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah sahihah. Itulah al-haq. Sebagaimana firman Allah, qulil haqqu min rabbikum. Sampaikanlah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Ya. Baik. Maka di situ ya tidak boleh membiarkan seseorang munharif, ya, menyimpang dari kebenaran. Ya, dia harus ya mengajak agar mereka bersabar di atas al-haq. Ya, ketika seseorang melihat orang lain ya menyimpang dari al-haq, jangan merasa beruntung bahagia, biarin aja deh. Tidak boleh seperti itu. Ya, tapi Allah memerintahkan kita untuk menasihati agar dia bersabar di atas al-haq. Ya, saya ikut dakwah salaf ini kok rasanya makin sempit. Ya, rezeki saya seret, teman-teman saya jadi ya saya dikucilkan. Maka di situ, ya disitulah harus kita bersabar di atasnya. Para nabi semua dikucilkan. Tidak ada seorang nabi pun yang diterima oleh kaumnya. Bahkan mereka lebih dahsyat. Ya, nabi Rasul kita dikucilkan oleh keluarga besarnya sendiri. Ya, Nabi Ibrahim dikucilkan oleh orang tuanya. Ya. La arjumannak, bahkan diancam saya akan lempari kamu dengan batu. Ya. Kemudian juga para nabi yang lain. Ya. Ada ikhwan fillah wa akhwat fillah, ketika Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita di atas kebenaran, maka penting ada kesabaran di atasmu. Ya. Karena untuk meraih kebahagiaan itu butuh kesabaran di atas al-haq. Allah terus akan menguji kita. Ya, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Itu ujian, ya. Pasti kami akan uji kalian, diuji terus. Kita mengatakan beriman, apakah tidak akan diuji? Tidak. La hasibanna sayaqulu amanna wa hum la yuftarun. Apakah mereka mengira bahwasanya ketika mereka mengatakan amanna kami beriman, dia tidak diuji? Tetap dia diuji oleh Allah. Ya. Walaqad fatanna alladziina min qablikum. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian. Diuji itu supaya jelas mana yang shadiq, mana yang kadzib. Diuji mana yang jujur di atas keimanannya, mana yang dusta, hanya omongan, hanya omong kosong. Baik. Maka wajib bagi seorang yang sudah mendapatkan mengenal al-haq supaya dia istiqamah di atasnya. Oleh karenanya ya sifat manusia itu lemah, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan
supaya kita saling berwasiat di dalam kesabaran, ya. Wa tawassaw bis sabr, ya. Itu saling berwasiat agar bersabar di atas al-haq. Baik. Kemudian fal muttasifuna bi hadhihi sifat najuna fi hayatihim ad-dunya wal akhirah. Maka orang yang memiliki sifat-sifat ya tersebut, mereka lah orang-orang yang sukses hidupnya di dunia dan di akhirat. Inilah orang yang sukses, ya. Orang yang sukses hidupnya apabila terdapat padanya, ya, sifat-sifat yang Allah sebutkan di ayat yang terakhir. Amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi 4 sifat inilah mereka lah orang yang berhak untuk meraih kebahagiaan, ya, kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Baik, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dibaca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sabar, ya, sabar kasmi. Sabar itu kata pepatah, dia seperti namanya, ya. Sabar itu seperti namanya. Jadi sabar itu pahit, ya. Akan tetapi orang yang mampu bersabar, ya, bersabar dalam menjalankan kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan merasakan manisnya kehidupan di akhirat kelak. Gitu ya. Taib. Ada pertanyaan? Baik. Baik, kita jawab insyaallah bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita ketika kita memberitahu keluarga tentang ibadah yang tidak ada dalilnya atau tidak dicontohkan Nabi, tapi selalu disangkal, dan saya selalu disebut salah pilih guru dan menyimpang, Masya Allah, ya. Ini ujian. Baik. Jadi sikap kita tetap dalam bermuamalah tetap baik, ya. Tetap menjaga hubungan, keluargaan tetap menjaga hubungan. Namun berusaha untuk menunjukkan kepada mereka dalil-dalil dari ibadah, gitu, atau memperdengarkan syarat-syarat makbulnya ibadah. Dan ini tentu butuh kesabaran, ya. Butuh sabar. Tidak cukup hanya sekali, ya. Dengan juga memberikan contoh-contoh kepada mereka yang kira-kira bisa masuk di akalnya, gitu, ya. Contoh misalnya seperti tadi saya sebutkan, ya kan, ada menyuruh kita, seseorang menyuruh kita untuk melakukan suatu pekerjaan, ternyata yang dilakukannya tidak sesuai dengan perintah. Ya, apakah
disetujui oleh pemiliknya? Tentu tidak. Demikian juga dalam masalah ibadah. Ya, dalam masalah ibadah. Ya. Was-sabiqun al-awwalun juga dalam surat At-Taubah, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Gitu ya. Orang yang pertama-tama dari kalangan muhajirin dan ansar, yang pertama-tama beriman di kalangan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti al-muhajirin dan ansar. Ya. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, baru Allah ridha kepada mereka dan mereka pun kelak akan puas atau ridha atas pemberian Allah. Ini demikian. Kalau disebut salah pilih guru dan menyimpang, maka ya di mana letak kesalahannya gitu. Karena tolak ukur kebenaran itu bukan sesuai dengan pemikirannya. Gitu. Tapi benar dan salah ukurannya adalah dalil. Gitu. Ya, ukuran benar dan salah ukurannya apa? Dalil. Maka tanyakan di mana kesalahannya dari sisi Al-Quran dan hadis, coba sebutkan. Itu, ya. Datangkan, qul hatu burhanakum. Sebagaimana Al-Quran ketika orang-orang Yahud mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahud dan Nasara. Kemudian Allah katakan kepada mereka, qul hatu burhanakum. Datanglah bukti kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar, jujur. Demikian juga kita bisa dikatakan salah di mana letak kesalahannya sesuai dengan dalil, di mana petunjuk gitu. Kalau hanya tulisan ya atau pendapat ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber rujukan, karena sumber rujukan itu adalah Al-Quran dan hadis. Itulah tolak ukur kebenaran. Jadi baik. Dan kita juga tidak boleh terpengaruh, ya. Jangan terpengaruh dibilang salah pilih guru, waduh, ya, sehingga ragu, mau belajar ragu. Tidak. Terus kita belajar. Makanya terus belajar agama, pelajari dari bahasa Arab, kemudian mempelajari Al-Quran, mendengarkan tafsirnya, juga mempelajari ilmu-ilmu akidah. Ya, terus diperkuat ilmu akidah, jangan sampai kita nanti ragu sehingga meninggalkan al-haq yang sudah kita pegang. Ya. Jadi kalau mereka tidak akan menanggung dosa kita di akhirat, ya, itu. Mereka tidak akan menanggung dosa kita di akhirat. Wala taziru waziratan wizra ukhra. Tidak ada seorang pun yang menanggung dosa orang lain di akhirat. Baik. Kalau mereka tidak sanggup datangkan dalil, maka ya berarti sangkalnya mereka itu tidak berbobot. Gitu ya? Tidak berbobot, tidak berkualitas. Tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Kita terbuka kok dalam kajian ya, dakwah sunnah ini sangat terbuka. Boleh bertanya, boleh mengkritik, ya, boleh memberikan masukan-masukan, pandangan-pandangan, boleh. Atau bahkan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Makanya semua dalil itu dijelaskan. Baik. Ya, demikian. Kemudian ini tantangan kepada terus berdakwah, ya, terus mengajak, terus menyampaikan, gitu, ya. Sampai kapan? Sampai mereka mendapatkan hidayah. Jadi jangan putus asa, ya. Jangan pernah putus asa. Seperti Nabiullah siapa? Nuh alaihissalam. Ya, mengajak anaknya, ya bunayya rkam ma'ana, sampai sudah detik terakhir pun, mau matinya, mau tenggelamnya pun, masih Nabi Nuh alaihissalam mengajak, ya bunayya rkam ma'ana, wahai putraku,
naiklah bersamaku di atas kapal. Ingin selamat. Karena tujuan dari dakwah, tujuan dari mengajak kepada kebaikan, tujuan kita mengajak kepada al-haq, kepada Al-Quran dan Sunnah, agar dia selamat. Ya. Karena ulama salaf mengatakan as-sunnah, sunnah ini safinatul, ibarat kapalnya Nabi Nuh. Sunnah itu ibarat kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha najah. Siapa yang naik ke dalamnya, maka dia akan selamat. Ya, dulu banjir bah yang dahsyat. Maka yang naik di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam selamat. Bahkan putranya ketika bisa diajak, ya benar kemana, wala takum ma'i kafirin. Tapi putranya mengatakan, sawilah jabalan ya'simuni minal ma'. Dia pikir dengan naik ke bukit dia bisa selamat dari air bah, dari banjir yang sangat dahsyat. Ya. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, la asimal yaum, hari ini tidak ada yang bisa selamat. Ya. Karena bumi ditenggelamkan oleh Allah seluruhnya. Nah, dakhil sama bukan banjir bah sebagaimana dahulu. Sekarang ya menghadapi fitnah dan syubhat. Ini ibarat qattafah kata Nabi, ibarat potongan-potongan dan sangat dahsyat. Siapa yang selamat? Orang yang berpegang teguh dengan sunnah. As-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah itu ibarat kapalnya Nabi Nuh. Ya, man rakibaha, siapa yang masuk ke dalamnya, mengendarainya, maka dialah yang akan selamat. Ya. Tapi demikian, barakallahu fiikum. Ilahuna subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu